Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Novana Hanifan di channel YouTube saya Nova Hanifan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori asam basa. Untuk itu, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya, karena channel ini sangat bermanfaat tentunya. Sebelum kita masuk mengenai teori asam basa, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu asam dan apa itu basa. Nah, di sini asam merupakan senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan pH kecil dari 7 serta warna lakmus yang dihasilkan yaitu merah. Nah, untuk larutan asam itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah senyawa yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan di dalam air dan menghasilkan jumlah ion seluruhnya. Contoh daripada asam kuat di sini ada HCl, HNO3, dan H2SO4. Selanjutnya yaitu asam lemah. Asam lemah adalah senyawa yang sedikit terurai saat dilarutkan di dalam air. Contoh daripada asam lemah itu sendiri yaitu H3PO4, H2SO3, HNO2, dan CH3COOH. Selanjutnya yaitu basa. Nah, basa di sini merupakan senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan pH besar dari 7 serta warna lakmus yang dihasilkan yaitu biru. Basa juga terbagi menjadi dua, ada basa kuat dan juga basa lemah. Nah, untuk basa kuat adalah senyawa yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan ke dalam air. Contohnya seperti NaOH dan juga KOH. Sedangkan basa lemah yaitu senyawa yang hanya sedikit terurai saat dilarutkan ke dalam air. Contohnya seperti NaHCO3 dan NH4OH. Di sini ada perbedaan asam basa secara umum. Yang pertama dari segi rasa. Nah, untuk rasa, jika larutan bersifat asam, maka rasanya akan asam. Sedangkan jika larutan bersifat basa, maka rasa yang dihasilkan yaitu pahit. Yang kedua dari segi sifat. Nah, untuk asam, dia bersifat korosif, di mana dapat merusak jaringan kulit atau menyebabkan iritasi. Sedangkan untuk basa, dia bersifat kaustik. Kaustik di sini maksudnya merusak kulit jika kadar basanya tinggi. Yang ketiga dari segi lakmus merah. Nah, apabila larutan bersifat asam, maka lakmus merah tetap berwarna merah, dan apabila larutan bersifat basah, maka lakmus merah berubah menjadi biru. Yang keempat dari segi lakmus biru, apabila larutan bersifat asam, maka lakmus berubah menjadi merah. Sedangkan lakmus biru pada larutan basah itu tetap berwarna biru. Nah, yang kelima dari segi pH. Untuk pH asam itu kecil dari 7, sedangkan pH untuk basah besar dari 7. Selanjutnya yaitu teori asam basa. Nah, di sini ada 3 teori yang dikembangkan oleh para ilmuwan untuk teori asam basa ini. Yang pertama yaitu teori asam basa menurut Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas teori asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius,
Asam yaitu zat yang dalam air akan menghasilkan ion H+. Contohnya HCl. HCl akan menghasilkan H+ tambah Cl-. Nah, H+ di sini berperan sebagai pembawa sifat asam. Sedangkan basa menurut Arrhenius yaitu zat yang dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, contohnya di sini NaOH. NaOH akan menghasilkan Na+ ditambah OH-. OH- di sini akan berperan sebagai pembawa sifat basa. Nah, yang kedua yaitu teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan donor atau pemberi proton, sedangkan basa yaitu akseptor atau penerima proton. Nah, sebagai contoh, HCl tambah H2O menghasilkan Cl- tambah H3O+. Nah, HCl di sini berperan sebagai asam, sedangkan H2O berperan sebagai basa. Mengapa demikian? Karena pada HCl dia akan memberikan protonnya yaitu H kepada H2O, sehingga dihasilkan Cl- tambah H3O+. Nah, yang ketiga yaitu teori asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, asam adalah akseptor atau penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor atau pemberi pasangan elektron. Nah, di sini sebagai contoh, ada reaksi antara BF3 dan NH3 yang merupakan reaksi asam basa, di mana BF3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. Di sini NH3 akan memberikan pasangan elektronnya kepada BF3, sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antar keduanya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.